Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah piringan kelapa sawit ini baiknya dibersihkan secara manual atau menggunakan racun rumput atau sistem kimia. Nah tentunya hal ini penting kita ketahui bahwa ketika kita salah mengaplikasikan, maka nanti akan berakibat dari proses pertumbuhan atau mengganggu dari proses pertumbuhan kelapa sawit kita. Dan tentunya hal ini tidak ingin kita alami, dan bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut dari sejak dini. Tentunya kita harus memang benar-benar memahami tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Oke teman-teman, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami di kebun saya, dan saya perhatikan juga di kebun-kebun orang lain yang berada di sekitar saya ini, dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan perbandingan, dan tentunya saya yakin bahwa masalah setiap petani sawit itu sama saja dimanapun kita berada. Oke teman-teman, masalah pembersihan piringan itu sangat penting sekali, karena ketika kita tidak membersihkan piringan, maka pertumbuhan sawit kita ini akan sangat terhambat sekali. Apalagi kalau kita hanya sekedar tanam, kemudian kita tinggalkan dan tidak kita bersihkan. Hal tersebut bisa berakibat dari terganggunya pertumbuhan kelapa sawit kita, apalagi ketika tanaman itu masih dalam masa vegetatif atau masa umur tanam, mulai tanam hingga umur 3 tahun itu memang memerlukan perhatian yang cukup ekstra. Jangan sampai ada gulma atau batang-batang yang hadir atau yang tumbuh di sekitar piringan kelapa sawit. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kita harus memang benar-benar ekstra untuk terus membersihkan piringan kelapa sawit. Dan tentunya hal tersebut juga berkaitan erat dengan tata laksana pemupukan yang benar. Ketika memang piringannya bersih, maka pupuk yang kita tebarkan itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang ketika memang terdapat gulma-gulma. Apalagi kalau gulma itu ada gulma berkayu keras atau seperti pelangas atau laban atau hal lainnya yang memang itu bisa menyerap dari unsur pupuk yang kita tebarkan. Tentunya kita tidak ingin merugi teman-teman, karena pupuk yang kita beli ini memang lumayan cukup mahal, dan ketika kita tebarkan, jangankan dimakan oleh kelapa sawit, malah dimakan oleh tumbuh-tumbuhan liar yang ada di sekitar piringan kelapa sawit. Jadi pembersihan kelapa sawit itu memang harus benar-benar dilakukan sesuai dengan apa yang sudah saya alami teman-teman. Ketika kebun itu tidak pernah dibersihkan, itu pertumbuhannya akan sangat lambat sekali. Kita bisa lihat teman-teman, saya beri contoh, ini kebun saya dengan batang pokok yang sudah besar. Ini usianya sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Dan di sebelah sana itu kebun adik saya, ini yang menanam saya juga, dan setelah saya tanam kemudian dibagi, karena ini adalah tanah orang lain, tanah orang tua. Jadi pertumbuhannya memang sangat-sangat jauh berbeda. Bisa kalian lihat, kebun yang selalu saya bersihkan sudah seperti itu bentuknya, sebesar itu batangnya. Dan yang di sana yang masih kecil itu memang kebun yang memang tidak pernah dirawat sama sekali, dan baru ini setelah usia 3 tahun beliau baru merawatnya. Beliau menebasnya itu hanya 1 tahun sekali, dan tentunya ini membuat memang pertumbuhan itu sangat terhambat sekali. Jadi saya sarankan memang kita harus benar-benar ekstra dalam membersihkan piringan kelapa sawit. Lalu baiknya kita membersihkan piringan kelapa sawit itu harus menggunakan bahan kimia atau membersihkan secara manual. Nah hal ini tentunya teman-teman sangat penting sekali untuk kita ketahui, bahwa sebenarnya penggunaan racun kimia yang berlebihan atau yang berkelanjutan, yang terus-menerus, itu juga tidak baik untuk pertumbuhan atau perkembangan dari kelapa sawit kita. Apalagi ketika sawit kita itu masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan. Kalau memang sudah sebesar ini, tentunya piringan kelapa sawit ini cukup kita membersihkan dengan alat atau
Cukup kita menyemprotnya dengan dosis yang kecil itu sudah bisa dikendalikan gulmanya, karena memang naungan dari daun kelapa sawit ini juga bisa menghambat dari pertumbuhan gulma atau dapat mengendalikan gulma. Nah, yang paling penting itu adalah ketika tanaman TBM belum menghasilkan, itu sekitar usia 1 hingga 3 tahun, itu memang harus benar-benar kita ekstra membersihkannya. Tentunya teman-teman, kita boleh melakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan dengan racun kimia. Namun saran saya teman-teman, gunakanlah racun kimia yang racun kontak. Namun penggunaannya harus hati-hati, jangan sampai terkena dari daun kelapa sawit, karena itu juga bisa merusak dari daun kelapa sawit. Daunnya bisa gosong kalau ketika kita menggunakan racun kontak. Mengapa saya tidak menyarankan menggunakan racun sistemik teman-teman? Karena memang racun sistemik ini bekerja itu masuk ke dalam bagian tubuh atau bagian batang kelapa sawit, sehingga itu bisa mengganggu pertumbuhannya. Apalagi kalau kita menggunakannya secara terus-menerus. Contoh misalkan dalam 3 bulan sekali kita melakukan penyemprotan dengan racun sistemik, dan tentunya itu bisa mengganggu dari pertumbuhan sawit, karena sedikit tidaknya racun yang kita semprotkan itu diserap oleh akar sawit. Apalagi kalau sawit kita masih kecil, dan tentunya itu daya tahan tubuhnya itu juga belum maksimal atau belum dapat menangkal dari racun-racun, atau belum bisa menetralisirkan dari racun-racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan tentunya ketika masa pertumbuhan itu sangat penting sekali untuk kita memperhatikan jangan sampai ada zat-zat kimia yang beracun yang bisa masuk ke dalam batang kelapa sawit, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan. Jadi saran saya, gunakanlah racun kontak dengan dosis yang kecil, dan bantu dengan pembersihan secara manual. Dan tentunya teman-teman, hal tersebut sangat-sangat sekali membantu dari pertumbuhan kelapa sawit kita, karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya ketika menanam sawit itu pertama kali saya tidak pernah menyemprotnya. Sampai umur 1 tahun saya selalu membersihkan piringannya dengan arit atau dengan alat manual. Karena apa? Yang pertama, memang batangnya masih kecil, lingkarnya juga belum terlalu besar, dan kita bisa mengerjakannya sendiri ketika memang kebun sawit kita tidak terlalu luas. Kalau kebun sawit kalian 10 hektar, tentunya harus mengupah orang lain. Dan saya tidak pernah menggunakan racun kimia. Saya memang menyemprotnya itu di bagian lorong tengahnya, itu saya semprot dengan menggunakan racun kimia atau menggunakan racun kontak atau racun sistemik ketika itu adalah ilalang, karena memang ilalang musnahnya dengan racun sistemik. Kalau menggunakan racun kontak itu tidak bisa musnah dengan sempurna. Jadi kalau racun sistemik saya gunakan untuk wilayah-wilayah memang yang terkena dari ilalang, gulma ilalang. Jadi saya semprot bagian tengahnya teman-teman, dan untuk pirangannya itu selalu saya bersihkan dengan alat manual. Dan ketika sudah umur 1,5 tahun hingga 3 tahun, ya saya gunakan semprotan racun kimia tapi dengan menggunakan racun kontak, dan saya lakukan secara hati-hati. Saya tidak pernah mengupah orang lain untuk menyemprot di bagian piringannya. Saya selalu lakukan sendiri untuk menyemprot di bagian piringannya, karena itu kalau kita mengupah orang lain, menyuruh orang lain, tentunya mereka tidak bisa dipastikan hati-hati. Jadi sangat hati-hati teman-teman, lakukanlah dengan dosis yang rendah. Namun kalau kalian bisa melakukan secara manual, pembersihan secara manual, tentu itu akan lebih baik, dan hasil dari pembersihan itu bisa kalian serahkan di piringan, dan itu bisa menjadi kompos dan mengakibatkan humus itu menjadi lebih subur. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.